boleh mungkin dokter berikan gambaran sekilas nih dok tentang masalah makan anak ya dok ya pada saat MPASI. Jadi kalau misalnya makan itu pasti itu nggak cuma untuk nutrisi, tapi juga untuk belajar makan. Nah, namanya belajar itu nggak langsung bisa. Jadi kadang-kadang ada susah di tengah jalan gitu. Itu kita bilangnya orang tua, aduh tutup mulut tuh GTM. Padahal sebenarnya bisa saja anak itu lagi berusaha untuk bisa makan. Toh makan itu sesuatu yang kita semua butuhkan. Jadi kalau dia nggak bisa, bukan berarti dia nggak mau. Nah, GTM itu tiap usia beda penyebabnya, namanya juga anak-anak karena beda usia, mereka makin kesulitannya beda-beda. Kalau misalnya usianya di bawah setahun itu biasanya bukan karena behavior, itu lebih seringnya itu karena masalah teknis. Jadi paling seringnya kayak gini, anaknya kok umurnya udah 10 bulan, udah 9 bulan, tapi makannya cuma 5 sendok bayi aja gitu. Jadi gak banyak-banyak, gak nambah-nambah. Padahal kan kita tahu waktu awal pasti itu kan 2 sendok makan lagi. Jadi Betul. 2 sendok, tapi dia nggak nambah-nambah. Itu seperti itu. Atau kalau nggak kayak gini, dokter kok anak saya makannya cuma mau itu aja, terus dicampur dikit nggak mau, agak keras-keras dikit nggak mau, dia langsung mingkem, terus kalau nggak dibanting itu si piringnya. Jadi kayak gitu. Intinya anak-anak usia ini, jadi kalau anak-anak ini kan baru dari lahir sampai 6 bulan, taunya kalau lapar, kalau haus itu kan nyusu. Dan gerakan nyusu itu beda sama makan. Kalau nyusu itu rahangnya dia naik turun, jadi kayak menjat payudara naik turun. Nah, kalau misalnya makan, itu gerakan itu harus macam-macam. Dia harus menyeimbangkan antara, jadi yang tadi kan dia naik turun geraknya, terus dia nyamping, terus diagonal, terus akhirnya rotary movement. Jadi memang seperti itu, sesuai sama tekstur makanannya. Dan makanan kan beda-beda. Jadi uh, sama-sama puree, sama-sama apa teksturnya baik, tapi kan cara dia nelannya beda, beda sama ASI atau susu formula. Maka cuman dia tinggal sambil tidur juga, tinggal glek-glek doang, udah kelar. Jadi ini adalah sesuatu yang beda. Oleh karena itu, kalau misalnya anak-anak di bawah setahun makannya nggak nambah-nambah, kalau tiap makan itu berantem sama mamanya, itu bukan mereka nggak mau, justru mereka itu perlu dibantu sama kita. Kenapa kok nggak bisa gitu? Kasihan adik nggak bisa ya, jangan kita tambah stres dan jangan kita dan ini, kalau orang tuanya stres atau merasa kok nggak suka sih dibikinin, itu wajar ya, itu wajar banget. Tapi sebenarnya mereka itu, anak-anak kita itu, mereka butuh kita bantuin dan butuh ngertiin kita. Dan ingat, dia kan nggak bisa ngomong, mereka cuma bisa nangis aja gitu, terus cuma sambil frustasi terus dibanting itu si Iya, si mangkok kayak gini, cuma bisa kayak gitu, dan itu kan kasihan banget itu. betul. Sehingga tipsnya di sini adalah kalau misalnya anaknya udah mulai pasi terus nggak naik-naik si volumenya, nggak usah boro-boro naik tekstur, volumenya aja nggak naik-naik, pokoknya 2 suap 3 suap, pokoknya udah mentok-mentok cuma 3 suap atau 4 suap, itu artinya udah sesuatu dan kita perlu bantu kayak gitu. Jadi bawa ke dokter anak terdekat. Apa aja sih yang mungkin, pertama, bisa saja ada gangguan oromotor atau ada gangguan sensori integrasi. Jadi kemampuan mereka untuk mengenali dan merasakan itu mungkin ada sesuatu. Dan apapun itu bukan salah anaknya, tapi mereka butuh dibantu sama kita. Nah, itu untuk di bawah setahun. Kalau di atas setahun gimana? Di atas setahun itu udah beda lagi. Kenapa? Karena kalau di atas setahun itu biasanya kemampuan makannya udah lebih baik. Seiring mereka udah pada bisa jalan, mereka udah pada bisa ngapa-ngapain. Jadi biasanya tuh mereka udah gak ada masalah tuh untuk masalah ngunyah, untuk masalah nelen. 1 tahun ke atas itu kan makan makanan keluarga, artinya dia makan makanan yang sama kayak kita. Tapi yang berbeda adalah kematangan emosionalnya mereka berubah. Oke. Jadi kalau misalnya di bawah setahun, itu biasanya bayi-bayi itu, oh ya udah nggak mau deh, oke nggak apa, oh nyobain ini dia mau gitu, nyobain mangga dia oke gitu, nyobain apa apa oke. Tapi kalau udah mulai usia setahun ini udah mulai sadar bahwa aku ini individu yang utuh gitu, aku tuh nggak perlu harus nurutin mamaku gitu. Mereka belajar kayak gitu, dan mereka juga nggak kayak gini. Terus kalau aku nggak makan, terus kenapa gitu? Maksudnya mereka pengen tahu Oke, gitu. baik, eh baik. ya kan, maksudnya terus kalau nggak makan so what gitu kan, kayak gitu. Iya, Dan betul. mereka tuh udah bisa jalan, mereka akalnya udah lebih jalan juga. Kadang-kadang mereka mikir terus,
apa pentingnya aku makan kalau aku tuh bisa explore, apa pentingnya aku makan kalau aku bisa keliling-keliling ngejar kucing gitu. Maksudnya itu tuh lebih penting buat mereka. Kita lihat dari pola pandangnya mereka. Jangan kayak kita, kamu kalau nggak makan nggak tinggi deh, kamu kalau nggak makan stunting loh. Mereka mana ngerti kayak gitu-gitu. Jadi lihat dari sisinya mereka. Oleh karena itu, kalau setahun ke atas, biasanya problemnya itu adalah behavior. Maksudnya gini, mereka butuh kita untuk berada di jalan yang lurus. Maksudnya gini, jadi feeding rules itu dibuat bukan untuk menyiksa anak, nggak sama sekali, atau bikin mereka susah, nggak ada sama sekali. Kita itu kasih feeding rules karena kita mau mereka makan di jam yang sesuai, di jam yang paling optimal supaya mereka bisa explore. Mereka butuh makan untuk tenaga biar bisa keliling-keliling. Mereka butuh kalau makan nanti biar tidurnya lelap. Karena kalau anak tidurnya nggak pas, yang ada mereka nanti malam menghantui orang tuanya tiap Betul. jam bangunin karena lapar, karena kayak gitu. Dan itu adalah tugasnya kita untuk ngasih tahu. Dan namanya anak-anak protes itu wajar. Jadi maksudnya belum tentu mereka itu kita kasih terus mereka langsung nurut karena mereka hanya ingin mempertahankan pendapat mereka dan itu sesuatu yang wajar. Jadi tugasnya kita kalau anaknya udah setahun ke atas itu adalah mengarahkan kita yang mendisiplinkan, tapi nggak usah galak-galak, nggak usah sampai berantem. Pokoknya kita kasih tahu, kamu waktunya makan deh, kamu makan. Ini udah mama siapin. Oh, kamu cuma mau ngambil ayamnya doang misalnya, yang lainnya nggak dimakan. Terus ya udah kita bantuin, tapi nggak bikin makanan baru, kita bantuin. Terus Oke. ya udah nanti makan lagi di jam berikutnya. Kalau dia nggak mau, ya dia pasti lapar. Nanti kalau dia misalnya nggak makan, cuma maunya secimit gitu, cuma secimit. Ingat, ini anak-anak udah pernah bisa makan banyak ya, jadi sebenarnya mereka nggak ada masalah dengan kemampuan mereka makan gitu. Kalau mereka cuma ngambil secimit, ya udah pasti lapar, udah tenang aja pasti lapar, tapi jangan kita kasih kayak cicilan gitu, nih kasih nih Baik. cicilan-cicilan gitu. Jangan kayak gitu, karena itu tugasnya kita itu adalah sebagai pelatihnya anak untuk makan, untuk menjaga supaya mereka tetap disiplin. Kita nggak usah marah-marah, pokoknya kita atur supaya seperti itu. Red flag-nya apa Mhm. sih dok? Kapan nih usia kurang dari setahun atau 1 tahun ke atas sudah waktunya untuk konsultasi ke dokter spesialis anak gitu dokter? Refleksnya nggak usah dihafalin, yang penting ibu pasti udah tahu. Kalau misalnya dia makannya udah berhari-hari nggak mau makan, itu udah pasti nanti babynya seret. Kalau ibu sudah udah sampai pusing gitu, udah sampai jangar ini masih diapain lagi, udah nggak usah ditunggu-tunggu. Itu udahlah ada sesuatu, udah bawa aja ke dokter karena tidak semua hal harus diberesin sendiri. Terus kalau misalnya tiap makan itu berantem, ya itu udah pasti tiap makan berantem ya itu udah pasti red flags. Kalau Oh, misalnya cuma mau makan satu atau dua jenis doang itu udah pasti rasa. Sekarang kan kita harus makan lengkap, ada karbonya, ada makanan pokoknya, ada lauk hewaninya. Tapi kalau dia cuma mau telur aja dari dulu sampai sekarang cuma telur, yang lainnya nggak mau, mungkin ada sesuatu. Jadi red flagsnya sih gak usah bingung-bingung sih, biasanya ibu udah tahu pokoknya kalau ada sesuatu yang mengganjal, sesuatu yang kayak nggak wajar, itu udah pasti red flag. Makin diselesaikan. tahu cepat ketahuan masalahnya, makin gampang diberesinnya. Kalau udah berlarut-larut itu udah kompleks misalnya. Dan gini, cek ke dokter terus anaknya nggak apa-apa itu lebih nyaman, lebih enak buat kita daripada buat orang tua, daripada kita oh udah nggak apa-apa deh nggak apa-apa gitu, taunya pas gitu ke dokter udah teng 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 teng, jadi maksudnya PR-nya banyak gitu. Betul. Kalau misalnya tidak pernah diberikan selingan sama sekali dok, hanya Iya, ASI saja selingannya, tapi makanan utama selalu lahap dan habis. Disediakan iya. sesuai usianya, BB-nya juga naik sesuai. Apakah itu tetap boleh dilanjutkan atau harus dikasih selingan gitu dok? Nah, tiap anak itu beda-beda. Pokoknya intinya kita kasih makan buat apa sih? Buat tumbuh. Kita kasih makan tuh bukan buat tester kita udah jago masak terus enak nggak makanan kita. Nggak kayak gitu. Tapi maksudnya buat tumbuh. Artinya kalau misalnya anaknya bertumbuh sesuai sama beratnya, panjangnya, lingkar kepalanya, terus makannya wajar. Jadi maksudnya bukan sekali makan digabrukin untuk seharian, nggak kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya makanan besarnya wajar, itu kalau lagi selama dia bertumbuh, berkembang sesuai makanan makan dengan porsi yang wajar itu nggak ada apa-apa. Selingan wajib atau nggak? Rata-rata anak tetap butuh selingan sih. Bun. Biasanya jarang yang nggak pakai selingan. Tapi kalau misalnya this works for your child, itu nggak apa-apa. Karena anak itu bukan textbook. Jadi kita tetap lihat lagi anaknya nggak mesti harus plek-plek kayak yang di textbook. Tapi biarpun rata-rata anak butuh selingan, tapi kalau this works for your child, itu nggak apa-apa. Dok, dokter, anak saya kemarin Mhm. didiagnosa alergi susu sapi. Nah, Ya, karena awalnya berobatnya sembelit. Nah, tapi oke. tetapi saya belum pernah cek alergi. Oke, tapi sekarang Ya, masalahnya adalah kalau misalnya makan nih dok, hampir selalu nggak mau udah dikasih apapun.
sudah dicoba berbagai macam makanan. Harus melakukan apa lagi ya dok? Jadi gini, kalau anak dengan alergi apapun, susu sapi kayak atau apapun itu berarti mereka dia butuh makanan yang berbeda sama anak lain. Jadi karena kan misalnya dia benar alergi susu sapi, berarti kita harus cut off semua dari produk kan dari anaknya. Dan kalau kita cut off semua dari produk, itu kan berarti kita harus pastikan dia si kalsiumnya dapatnya dari mana. Harusnya terus apa-apanya sebenarnya kita harus pikirkan. Jadi artinya adalah kalau anak alergi yang harus dilakukan adalah ke dokter anak nanti kita akan kasih tahu mesti ngapain aja. Dan yang kedua, alergi itu ada dua sih caranya tes alergi. Pertama dengan uji tusuk kulit, terus yang kedua pakai ambil darahnya diambil, deh gitu dicek satu-satu. Belum tentu ini dilakukan pada anak semuanya karena gini, melakukan ini itu tidak nyaman buat anaknya dan alergi itu belum tentu berlanjut sampai besar. Apalagi alergi susu sapi rata-rata umur setahun itu berkurang, 2 tahun yang berkurang. 5 tahun itu rata-rata udah hampir sebagian besar udah nggak ada. Sehingga jawabannya adalah masukkan ke dokter anak lagi, Bun. Karena iya, karena kita pertama yang harus dicek itu adalah kalau kita cut off itu semua dari-darian, harus ganti apa. Yang kedua, bedakan ini alergi susu sapi atau misalnya intoleransi laktosa atau yang lain-lainnya. Karena kalau yang satu alergi itu kita cut off, tapi kalau yang intoleransi beda lagi tata laksana ya. Begitu. Dokter, anak saya usianya 7 bulan 5 hari. Dia kalau Yes. makan bubur menolak, tapi kalau makan nasi utuh atau tanpa saring seperti orang tuanya dia lahap. Tapi kalau saya beri nasi dan lauk tanpa saring, pupnya keras. Bagaimana ya dokter? Anak tuh punya mata, dia lihat kok aku dikasihnya bubur sih, kenapa yang lain makannya nasi, aku makannya bubur, apa yang salah sama aku? Terus kok papa mama kayak happy sih makan. Jadi tapi kan kita tahu anak 7 bulan itu masih ya istilahnya banyak gaya lah, dia pengen sosokan kayak papa mamanya tapi dia belum sanggup. Kalau kayak gini tentunya kita nggak ngasih nasi doang dong, Bu. Jadi maksudnya kalau kita kasih suap-suapin itu nggak masalah. Kalau masih 7 bulan, 1, 2, sampai 3 suap itu nggak apa-apa. Tapi dia biasanya belum sanggup banyak. Dan kalau dia udah dikasih kesempatan bahwa tuh kamu tetap dikasih kan, kita boleh suapin tuh bubur ya. Jadi maksudnya jadi dia sadar, oh aku tuh bukannya dilarang, aku memang belum bisa aja gitu. Dan saya ragu kalau dia umur 7 bulan dikasih nasi sesuai porsinya karena kalau naik tekstur itu syaratnya porsinya harus naik juga. Kalau naik tekstur terus porsinya langsung turun itu berarti dia belum bisa. Jadi gitu ya. Dan bisa sekali-sekali orang tuanya makan bubur juga. Jadi maksudnya enak kok makan bubur, terus semuanya makan bubur gitu. Sama, jadi dia bisa lihat, ingat anak itu punya mata, dia bisa lihat, dia bisa tahu kok dia makannya beda sendiri. Oke, tadi Terima kasih. masalahnya keras nih dok. Masalah pupuknya keras, ya karena kan gini, airnya cukup nggak? Kalau misalnya anak rata-rata pupuknya keras itu, kan kalau misalnya bubur, airnya lebih banyak. Dan kebutuhan cairan itu secara keseluruhan, Bun. Jadi yang masuk ke dalam bubur, yang sehari-hari diminum, yang apa segala macamnya. Jadi itu secara keseluruhan tentunya air dalam bubur lebih banyak daripada air dalam nasi. Oleh karena itu, kalau pupuknya keras, apapun yang terjadi, cek dulu airnya, minumnya udah cukup atau belum. Apakah belajar makan pada anak itu harus pakai high chair dok? Karena anaknya kalau pakai high chair tidak betah lama-lama. Tapi kalau duduknya lesehan dia mau makan lama. Nah, seperti apa nih dok sebenarnya penggunaan high chair pada MPASI? Silahkan. Kursi itu untuk bikin kita enak makan. Ibu pernah nggak misalnya kita pergi nih kafe tuh, udah gitu kita duduknya itu di sofa yang rendah gitu, sofa untuk orang nongkrong bukan buat makan, itu kan susah ya mau makan ya, maksudnya karena dia rendah, terus kita tangannya di sini gitu. Jadi artinya kalau misalnya kursi makannya nggak enak, kita tuh mau makan itu jadi susah karena makan itu kan perlu postur yang benar karena kita itu postur dulu baru makan. Kalau posturnya nggak aman, kita nggak mood untuk makan. Begitu juga dengan anak. Kalau misalnya high chair-nya nggak enak, jadi apa itu high chair itu nggak enak? Jadi misalnya kayak armrest-nya, jadi si tangannya itu ketinggian atau dia terlalu rendah kayak gitu. Atau misalnya si mejanya tuh jadinya di sini gitu. Bukan harusnya kan di pinggang, dia jadinya di sini. Ya gimana, dia kesel, dia ngerasa kayak dikurung gitu. Terus atau kalau dia mau merosot itu di high chair-nya mau merosot, atau misalnya nggak ada, yang paling sering itu apa? Nggak ada sandaran kaki gitu. Coba deh, kita cobain tuh, coba duduk di kursi yang tinggi banget. Biasanya tuh di
kursi nunggu. Biasanya bukan kalau di resto itu bukan kursi buat makan ya, tapi kursi buat nunggu itu kan suka tinggi-tinggi tuh. Coba bayangin kita duduk di sana terus nggak ada buat si senderan kaki itu. Kan emosi rasanya nggak bisa makan. Sehingga kenapa anak nggak suka di high chair? Kalau high chair yang nggak nyaman, mendingan nggak usah gitu. Mendingan di pangku atau lesehan sekalian. Kalau misalnya dia udah bisa lesehan, artinya sebenarnya dia udah bisa jaga posturnya dengan baik. Jadi si high chair itu ada supaya membantu anak dalam postur yang baik gitu. Jadi selanjutnya perlu pakai high chair atau enggak? Perlu, karena perlu, tetap perlu, karena kita harus membiasakan anak makan di tempatnya. Karena kita kan nggak makan di kasur, kita nggak makan di Betul. teras gitu, kita makannya tuh di meja makan. Jadi gitu, jadi itu lebih kayak tempat makannya di situ, kita makan di situ. Jadi artinya biasakan makan di high chair. Kalau sekali-sekali lesehan nggak apa-apa, asal masih di tempatnya makan. Jadi kita kan, saya sih orang Sunda, jadi kalau kita makan lesehan itu normal, itu nggak apa-apa. Jadi kalau lesehan atau high chair, tapi nggak gendong-gendong kayak gitu ya, Ah, Bun. kalau makan nasi selalu diemut, tapi kalau lauk dan sayur itu lauk, sayur dan buah itu cepat. Sudah mencoba diganti karbo yang lain tetap tidak mau. Nah, solusinya seperti apa nih, Dok? Hanya nasi dan karbo aja yang diemut. Nah, Oke, bagaimana? Bun, kalau misalnya nasi diemut, ke pertama ini tuh tergantung berasnya ya. Beras apa gitu. Kadang-kadang harus ada anak yang berasnya tuh harus halus ya. Jadi maksudnya tuh kayak di airnya itu kan biasanya kita kan misalnya takarannya udah segitu, tapi kadang-kadang ada yang harus 2 kali lipatnya, ada yang enggak. Terus kalau bakar boya kan tadi dibilang sukanya itu lauk. Apakah dia tuh sukanya makanan-makanan yang strong flavornya? Kalau misalnya nasi menurut dia terlalu biasa, mungkin dia kagak mau gitu. Atau misalnya kentangnya kentang rebus doang, dia juga nggak mau juga. Mungkin dia maunya nasi goreng, mungkin maunya dia nasi uduk seperti itu. Jadi kalau dia kalau dia makan yang lain aman, kemampuan orang motornya sesuai, kita bisa kasih challenge yang lain buat anaknya. Oke. 7 bulan, Dok. Tidak mau makan kalau pakai sendok. Maunya menggunakan jari ibunya. Nah, ini mungkin ada Ya, banyak ketakutan nih. Takut keterusan, takut kuman, dan lain-lain. Bagaimana itu, Dok, solusinya? 7 bulan gini, anak-anak itu um, kan ibu tahu ya ada namanya fase oral, ibu tahu dan namanya mulut itu buat anak-anak tuh sakral. Jadi um, mulut itu kayak kayak alat scan buat anak itu dan jendela informasi. Setelah mereka melihat, memegang, dan itu kalau mereka belum puas, mereka masukkan ke mulut untuk tahu itu sesuatu. Tapi ingat, mereka nggak sembarang masukin apapun ke dalam mulut. Mereka tuh pasti pegang-pegang dulu. Kalau mereka ngerasa itu safe untuk mulut, mereka masukin mulut. Nah, makan buat kita itu adalah, oh itu adalah nutrisi, itu bikin kamu gemuk, itu bikin salah, itu bikin kamu sehat, itu bikin kamu cerdas itu. Tapi buat anak itu adalah sesuatu yang baru gitu. Gak mungkin mereka tiba-tiba mau. Nah, jari ibu itu adalah sesuatu yang familiar buat mereka. Oleh karena itu, kadang-kadang di awal, ini kan baru 7 bulan ya, di awal itu mereka lebih nyaman kalau disuapinnya pakai jari. Dan gimana dok cara nyapin pakai jari? Nah, disitulah pure itu, tekstur apa, konsistensinya itu nggak boleh terlalu kental, nggak boleh terlalu encer karena kalau misalnya disuapin pakai jari dia harus tetap bisa. Jadi kalau misalnya makan ada trust dulu. Oh, oke, aku mulai ngerasain makan itu kayak gini ya. Oh, itu nyaman ya pakai jari ibu. Dan harapannya adalah lama-lama begitu ada trust itu terbentuk, mereka nanti mulai mau tuh makan lebih banyak, mulai nyobain yang lain. Dan ibu bisa kasih sendok untuk mereka gigit-gigit aja gitu, bukan untuk makan. Gigit-gigit aja itu nggak masalah gitu. Jadi mereka ada trust sama proses makannya. Harapannya adalah makin lama mereka makin bisa porsinya tambah banyak, mulai mau sekali-sekali masukin sendok ke dalam mulut, mulai mau dikasih sendok, mulai mau ngatuk, kalau itu lebih baik. Tapi kalau misalnya nggak ada perbaikan sama sekali, usianya 28 bulan, itu baru warning sign. Anaknya 9 bulan, Dok, tapi tidak pernah masukin makanan atau apapun ke mulutnya selain ibu jari Mhm, tangannya. Nah, ini mhm. masalahnya adalah karena pernah dikasih finger food malah dibejak. Apakah itu normal, Dok, atau ada cara lain mengenalkan finger foodnya, Dok? Silakan. Kan gini, dibilangnya nggak pernah masukin makanan atau apapun ke dalam mulut. Sementara apa perasaan untuk intuisi untuk ngambil sesuatu masukin ke mulut itu tuh udah ada dari usia 2 atau 3 bulan. Jadi kalau misalnya nggak pernah sama sekali itu warning sign pertama. Terus yang kedua, kalau dikasih finger food malah dibejek. Kasih finger food dibejek itu normal. Kalau anak lagi nggak mau makan, bukan jam makannya itu kalau dikasih finger food yang ada malah dimain-mainin. Karena dia pikir itu mainan. Dia nggak tahu kalau itu makanan. Jadi kayak gitu. Sehingga jawaban saya itu adalah kalau 9 bulan nggak masukin makanan apapun ke mulutnya, satu yang dicek apakah ada
kesempatan dia masukkan apapun ke dalam mulut. Yang kedua, bagaimana suasana makannya. Terus yang ketiga, berat badannya, porsinya, teksturnya gimana. Kalau ada keraguan, mendingan diperiksa ke dokter anak terdekat. Dokter, kalau anak udah makan terus belum ada 2 jam bilang emam lagi, nah itu masalah atau Hmm. tidak dok? Perlu kita kasih lagi atau tetap menunggu jadwal makannya? Silahkan dokter. Jadi kalau misalnya makan itu, memang sih rata-rata anak tuh laparnya itu 2 sampai 4 jam. Kalau sebelum 2 jam dia udah minta makan, mungkin dia bukan lapar. Apakah dia haus? Apakah dia bosan? Itu kita lihat. Jadi kita sebagai pelatih makan, kita lihat dulu dia tuh ada sinyal lapar atau enggak selain yang dia sebutkan dia lapar. Kadang-kadang anak itu masih suka miss gitu. Jadi dia ngomongnya lapar padahal sebenarnya dia haus. Dia ngomongnya lapar padahal dia ngantuk. Jadi kita yang harus lebih peka. Sesuaikan yang dia bilang sama sinyal tubuh anaknya. Usia anaknya 10 bulan, masih ASI DBF. Nah, sebaiknya dikasihnya berapa banyak? Nah, ini 10 bulan nih dok. ASInya berapa banyak dikasih? Karena biasanya nangis-nangis minta nenek 1 jam atau 30 menit sebelum jam makan. Jadi ASI itu nggak bisa ditakar, nggak kayak gitu. Tapi kita lihat sebelum-sebelumnya tuh gimana anaknya. Memang idealnya itu antara makan sama nyusu itu di jarak banget. Di jarak 2 jam. Tapi lihat-lihat juga anaknya, kemampuan makan itu sebenarnya dia udah di berapa gitu. Berikan makan, jangan sampai anak itu keburu lapar banget. Kalau dikeburu lapar banget, dia nggak mau makan. Dia akan makin nyari nyusu, dia akan panik nyari nyusu. Jadi pertama itu dulu. Kalau misalnya kita keburu salah nih, ngasih jam makan dia keburu ngamuk, kita nggak apa-apa kasih ASI dulu, tapi nggak sampai dia kenyang. Nggak sampai dia kenyang, karena kan kita tujuannya mau ngajarin dia makan. Jadi disitulah seninya. Artinya, aturannya tetap sama. Sebenarnya antara makan sama nyusu itu ada di jarak. Tapi kalau misalnya sebelumnya belum pernah bisa, buatlah makan itu menjadi sesuatu yang ada jembatannya. Jadi si nyusunya itu untuk jembatannya makan. Kira-kira seperti itu. Tapi juga jangan keterusan juga. Jadi jangan sampai dia nyusu banget terus malah jadi nggak makan. Pentingnya belajar apa itu agak lebih ke seni sih, buat apa cocok-nyocokin antara makan sama si nyusunya. Oke, usianya 10 bulan nih dok. Masih tidak mau makan sendiri. Maunya masih disuapi. Tapi BB-nya naik sesuai kurva dokter. Apakah harus terus diajari makan sendiri? Kalau misalnya dia belum makan sendiri, apakah kita sudah suportif nggak lakukannya? Apa nggak dikit-dikit kita dilapin gitu, terus dia itu dikit kita apa gitu? Maksudnya dia udah seneng belum gitu? Terus kita udah kasih finger food yang kira-kira ukurannya sesuai sama genggamannya dia nggak? Jadi makanya dia supaya dia bisa makan gitu. Kita lihat dulu, dan kalaupun dia nggak makan sendiri, kita bisa lihat favorit yang lainnya. Jadi misalnya kalau ngambil mainan, misalnya mainan nih ukurannya segini-gini nih, ukuran segini-gini, terus diambil dipindah-pindahin atau belum kayak gitu. Terus kita bisa lihat ya dari situ. Jadi perhatikan dari luar jam makan motor halusnya seperti apa, terus perhatikan sikonnya, situasi anak saat makan kondusif nggak untuk anak coba untuk memegang makanannya sendiri. Usianya 14 bulan anaknya. Sebelumnya dia mau Mhm, makan protein hewani apa saja. Tapi sudah 2 bulan mhm, ini benar-benar susah makan protein hewani apapun katanya dok. Sudah dicoba berbagai variasi. Nah, apakah oke. ada dokter untuk mau kembali makan protein hewani? Pertama kita masih Ya. cek dulu apakah anaknya pernah keselak atau enggak. Pernah ada kejadian tidak menyenangkan sehingga anak mengasosiasikan semua protein hewani menjadi sesuatu yang dia langsung cut off semuanya. Itu kita masih lihat dulu. Terus yang kedua, model good behavior, kita coba makannya juga. Jadi kalau ini lagi sementara dia nggak mau makan, kalau kasih nabati, nabatinya tuh harus dia 2 jenis. Karena gini, kalau hewani itu asam aminonya lengkap, tapi kalau misalnya nabati itu dia nggak selengkap sama hewani. Jadi kalau sampai kepaksa kayak gini, nabati itu harus 2 jenis gitu. Tapi tetap ya, kalau di udah 2 bulan, mama ya udah bingung. Kayak kan balik lagi ke tadi yang awal premis yang awal. Kalau misalnya udah bingung, udah nggak tahu mesti ngapain, jangan sendiri, bawa ke dokter anak terdekat. Usianya 14 bulan. Nah, sekarang itu maunya makan pakai sendok sendiri, berantakan gitu. Jadi, momsnya ragu nih dok, kalau yang masuk sesuai dengan takaran. Nah, bagaimana
Apakah perlu anaknya dikasih tahu yang benar atau ada cara lain gitu, Dok? Iya, memang maunya makan sendiri, pakai sendok sendiri, berantakan, memang gitu, memang biarin aja, kasih kesempatan dia untuk makan sendiri. Kapan sih anak tuh bisa lancar makan sendiri? Nanti menjelang 2 tahun dia baru bisa. Justru Bun, kalau misalnya anak sampai usia 16 bulan, gak ada keinginan untuk makan sendiri, itu malah red flag. Jadi kalau dia mau makan sendiri wajar. Terus kalau misalnya berantakan, ya wes gitu, nggak apa, kasih kesempatan makan sendiri. Kalau misalnya kita kasih kesempatan dia makan, kita nggak pressure dia, nanti sisanya kita suapin dia biasanya lebih mau gitu kayak gitu. Jadi intinya adalah ada kayak kita tuh jangan terlalu, kita lebih responsif di situ. Jadi kasih dia kesempatan, kasih dia biar happy dulu, dia merasa bisa, baru habis itu kita bantuin. Anaknya usia 20 bulan, lebih sering makanan Mm-mm. utamanya berkuah dan cemilannya kriuk. Nah, ini pertanyaannya, apakah masih membantu untuk oromotornya nih, Dok? Karena sepertinya nggak mau diganti ya, Dok, ya, bentuk makanannya nih. Kuah itu wajar, karena kita juga, saya orang dewasa, saya senang tuh makan soto, saya senang makan sop bening, saya suka. Tapi kan saya bisa makan nasi. 20 bulan, dia harusnya makannya, itu giginya tuh udah mau lengkap harusnya. Jadi dia makannya udah benar-benar kayak kita. Kalau dia makan kuah, tapi makan tekstur yang lainnya masih normal, itu nggak apa-apa. Kalau dia makan kuah, makan tekstur, dia makan kerupuk, itu nggak apa-apa. Asalkan makanan yang lainnya tuh dia nggak apa-apa, dia teksturnya wajar. Jadi jawabannya di situ. Selama teksturnya masih wajar, plus-plusnya itu nggak apa-apa. Plus kuah, plus kerupuk itu nggak apa-apa. Selama si teksturnya yang aslinya dia tetap wajar. Berat badan lahirnya 2,9 kilo, sekarang usianya 30 bulan. BB-nya 11 Mhm. kilogram. Sering sekali GTM, Dok. Nah, ini udah 2 minggu tidak mau makan berat, cuma mau jajanan, tapi seperti kerupuk dan keripik. Nah, kalau buah dia suka. Apakah itu red flag, Dok? Di tiga BB-nya. puluh bulan. 30 bulan bukan baby. 30 bulan tuh toddler. Jadi kalau kalau toddler kayak gitu. Jadi dia gini, sesulit-sulit ya behavior usia 1 sampai 2 tahun itu nggak ada apa-apanya dibanding masternya nanti usia toddler ke atas gitu, usia balita 3 sampai 5 tahun itu that's the real deal gitu. Jadi maksudnya mereka tuh boleh ngapain aja, suka-suka mereka, mereka boleh request apa aja, tapi kita yang sebagai orang tua itu kita yang nentuin, nggak semua request itu dipenuhi. Artinya kalau mereka cuma mau yang makanan cuman apa tadi, cuman buah doang atau cuman snack doang, kan akankah terpenuhi gizinya? Itu kan bukan sesuai yang mereka butuhkan. Jadi nggak semua requestan itu dipenuhi. Tapi kita kan nggak bisa terlalu saklek. Oh, nggak boleh sama sekali. Anaknya yang ada malah tambah marah. Jadi yang kita lakukan adalah yang pertama, kita tetap berikan makanan yang sesuai sama yang kita tahu ya, makanan bergizi apa aja. Itu. Snacknya masukin, si salingannya tuh masukin di apa, di dalam di dalam makannya. Jadi rencana makannya hari ini apa, hari ini apa, hari ini apa, si snack-snacknya masukin gitu, nggak apa-apa. Jadi kita jalan tengahnya. Nanti kalau misalnya dia cuma mau makan si snacknya doang, kita tetap nggak ngasih makan sampai waktunya makan, dan kita tidak melebihkan si snacknya itu di luar yang sudah kita jatahkan. Karena kalau kita jatahkan, kita terkontrol, dan kita kan mau dengar yang mereka mau. Dan maksudnya kita nggak sekeras itu, pokoknya makan yang mama mau aja, nggak kayak gitu. Tapi maksudnya kita ada jalan tengahnya, dan Bun nggak gampang jadi yang disiplin. Kita sih maunya jadi yang baik-baik aja, terus anaknya baik-baik aja, tapi disitulah disitulah susahnya, dan disitulah memang harus belajar disiplin mulai dari situ. Mudah-mudahan Moms and Dad mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan semakin baik lagi nih dalam menemani si kecil MPASI.